Oke, Red Bull Rebel harusnya Granger sih. Sorry, Roger sih. Harusnya Roger sih kalau menurut aku. Dari Red Bull Rebel. Tapi Kagura untuk itu oke banget untuk memberikan damage ngepok yang lumayan sakit. Harusnya kalau menurut aku sih Roger. Kalau menurut Pak Pulung nggak apa-apa Pulung. Apa ya? Bakal pakai ini lagi kah atau hero yang lebih kuat? Uranus. Moka Sansin udah nggak ada. Nggak ada Isansin, nggak ada Bruno, nggak ada Kari. Sedangkan kalau kita lihat dari data kita, yang paling banyak di pick hero-nya ini Pavito, Benedetta, Isansin, Esmeralda, Yuzong. Yuzong. Ya aku berpikirnya mereka ya ngebuang Kari karena mau pakai hero-hero yang cukup strong, tapi dong hero yang bisa ngedive ke area belakang. Uranus mungkin bisa dengan mudahnya disempas-sempaskan, tapi dengan ada dong Black Dragon Form-nya dia bisa dengan bebas. Dan juga arah lini belakang Ranger. Baxia udah natural counter seorang Yuzong ya, yang memberatkan pengisian darah atau pengisian bensin dari seorang Yuzong. Dan ini tambah lagi Baxia-nya. Repot sih, repot. Baxia tambah lagi NOD si Lunok ntar. Ya wes lah ya. Wassalam. Nggak naik mungkin Pak, nggak ngecas mungkin ya darah dari seorang Yuzong. Ada itu apa ya, juga spell jangan lupa ya. Ntar malah nggak bawa retri. Flicker semua itu, coba lihat ya. Satu seragam ya Pak ya. Tahu. Tapi kalau kita lihat siapa Cloud Retribution. Berarti Cloudnya kemungkinan akan menjadi jungler. Sementara kalau kita lihat dari RRQ Sena, di sini sebenarnya kalau dilihat menurut aku sih lebih imbang di RRQ Sena sih untuk draft picknya ketimbang dengan Red Bull Rebellion. Jadi aku mikir kalau RRQ Sena kayaknya menang untuk game kali ini. Kalau menurut Pak Pulung gimana? Bude gimana? Untuk kali ini RRQ Itu sih, tapi ya kita nggak tahu ya akan seperti apa, karena lagi ini tergantung dari early mereka seperti apa. Siapa yang mendapatkan early-nya kayaknya dari tadi yang menangin ya. Dan untuk kalian semua yang lagi nonton, yuk RBR atau RRQ, sama-sama R depannya. Jadi langsung capcus. R-nya 2 lagi. Dia juga sama-sama punya 2 R. Sama-sama punya 2 R. Boleh ya. Boleh langsung nongol aja di kolom komen, kalian ramaikan dengan FIFA RRQ, ataupun kalau RBR itu apa? Kalau RBR wah kurang Rebellion. Rebellion. Kalau We are Rebel. We are Rebel. Tag We are Rebel untuk Red Bull Rebellion, dan juga FIFA RRQ untuk RRQ Sena. Nongol dan ramein di kolom komen kita. Sikat. Terus, mending cek dulu ya hashtagnya, takut salah ya Bun, tapi nanti. Iya boleh ya. Ya ampun, dari tadi kita kira-kira semuanya. Tapi yuk Capcus, kita langsung ke dalam draftingnya sudah kelar. Kita akan ke Land of Down, di mana inilah game penentuan antara kedua tim ini. Songsu dan Dream sudah bersahabat satu sama lain, mainan jempol malah. Hey, ini bukan main yang jempol-jempolan itu ya. Sudah server dong Bude. Iya, ini dia dua support system lagi ada di area mid. Barbosa dengan Matilda ya, buset dah ditembak kayak begitu. Barbosa menyiapkan sedikit lagi SP-nya, ditabrak untuk muka kali. Untuknya masih bisa kabur dengan Battle Mirror Image. Ada Dexter yang udah ditinggalkan, Yami Mirror masuk di bagian belakang, tapi Phantom Slash-nya kena, dicolok ke bagian depan. Udah ada Execute juga, masih bisa kabur untuk Matilda. Lagi dan lagi RRQ mereka komit untuk nge-kontes dari Little Wonderland di area tengah. Tapi nggak cuma itu. Kelar biar menarik begitu banyak player dari RRQ di area bottom lane-nya. Ryuk nggak bisa bertahan di area bottom lane dengan dominasi Soso yang begitu besarnya. Mereka sama-sama udah mengeluarkan dari flickernya Soso untuk mengejar Ryuk, tapi sayangnya Soso belum berhasil untuk mendapatkan Ryuk. Begitu pula di area tengah, RRQ belum bisa ngedapetin siapa-siapa. Cuma dari pola permainan kita bisa ngeliat mereka begitu agresif. Nah ini dia, masih apa ya, belum ada jatuh korban sejauh ini. Biasanya tadi game pertama, game kedua udah ada korban jatuh nih. Membuktikan kalau mereka juga jauh lebih apa ya, lebih mateng lah, udah ya lebih udah hati-hati. Santai dulu gitu, jangan sampai ke pick up di awal-awal, bahaya gitu, ntar malah snowballing, malah tim lain malah jadi lebih enak. Virus nih dan juga Yami, ya udah ini kalau kita saksikan ya 2027. Bukan karena saling mukul-mukul, tapi saling menghindar-hindar ya Pak Pulung ya. Begitulah kekuatan dari dua hero yang ada di top lane. Ya cuma sekarang mereka juga udah mulai berotasi nih, nggak cuma berkutat di area tengah. Kalau dari tadi kita ngeliat di area bawahnya juga udah mulai senggol-senggol karena dengan adanya turtle. Ini akan menjadi objektif selanjutnya bagi kedua tim. Menambah pundi-pundi networknya. Dan Warlord yang sebentar lagi entah akan ngelabatin level 4. Bergerak terus-terusan pula di sini dari Sky-nya yang nggak bisa diem. Yo itu dia Sonate hanya ada satu peluru tadi yang berhasil mengenai ke arah Barbosa. Diketawain dong, ya ampun. Berian ordernya
mulai berasa first blood berhasil langsung diamankan begitu aja. Black Dragon Bomb dan kali ini pun langsung hadir. Hilang sudah Lunox-nya. Sky ada di dalam rumputan tapi Soso tertinggal di bagian belakang. Joanna pun menjadi korban juga. Yami Benedetta udah langsung masuk ke tengah-tengah pertempuran. Sky-nya udah ada Blazing Blade langsung dikeluarkan begitu ya. Sedikit lagi SP tersisa. Baxianya pun langsung down 1, 2, dan 3. Bahkan korban tadi yang udah berhasil didapatkan oleh RBR. Ini 1 untuk 3. Banyak sekali keunggulan yang RBR dapatkan. Dari Turtle pun mereka bisa ambil pula. Keuntungan 1/1 di tangan RBR. Emang di sini RRQ mereka agak sedikit gegabah pula dengan masuknya Warlord langsung menuju ke area tengah-tengah milik RBR. Dan pintarnya mereka adalah bisa menahan semua resource skill, menunggu timing yang tepat. Kayak tadi Blazing Duet di momen terakhir itu smart play banget. Dan Ryuk datang di saat yang tepat pula. Iya, dia kayak nunggu Revitalize, ayo keluarin dulu dong gitu. Revitalize keluarin dulu dong. Udah keluar, nah lo sini ya, gua tembakin seadanya. Iya, walaupun Moka tadi di early kelihatan banget Blazing Duetnya damage-nya masih kurang banget, cuman dia berhasil mencicil seorang Sky dan menambahkan pundi-pundi keuangannya dengan menghilangkan Sky tadi dengan basic attack-nya, dan itu udah modal yang oke banget untuk seorang Moka di game kali ini. Iya, dan gak cuma itu, walaupun saya belum ada damage, tapi itu akan membuat RRQ mencar langsung posisinya, jadi mereka nggak siap lagi untuk melakukan peperangan atau ngelakuin counter attack karena posisi dari RRQ udah cukup buruk. Dan sekarang di tangan RBR mereka mencoba untuk menahan turret di area tengah bawahnya. Oke, sementara itu kita lihat aja Rondo dan dikeluarkan juga, nggak ada lagi escape skill yang dimiliki oleh Granger. Dikit lagi tapi gagal, masih bisa kabur, masih bisa selamat. Sementara Barbosa dan juga Moka baru hadir, sayang banget. Waduh. Kalau tadi dia landing muter kelar itu, Pak. Nah, tapi itu kenapa landingnya telat? Iya, dan itu high risk high reward sih kalau menurut aku sih. Iya, ini juga udah dikeluarin lagi Revitalize-nya, berhasil untuk mendapatkan ke arah Baxia. Udah ada Alex ke final ball, ditabrakin. Untungnya Moka masih bisa kabur, terkena Darkening. Masih terkena efek slow-nya, sementara Kagura di bagian belakang. Seorang diri dikeroyok habis-habisan, habis sudah Kaguranya. Tertangkap pula. Tapi kalau dari menit yang keempat kita ngelihat kalau keduanya masih unda-undi banget. 11-12 nggak begitu jauh, bahkan dari net worth diunggulkan RRQ tapi nggak sampai 1000. Ya. Perbedaannya masih tipis banget karena saling balas-membalas dari bawah ke dalam bahaya. Ejector sudah dikeluarkan, dari mencoba untuk bertahan tapi sayangnya damage dari Warlord begitu besar dengan Castle Salt yang dikeluarkan. Nah, cuma kalau kita lihat dari laning Ryuk yang dari tadi ditumbangkan mulu sama Jawhead, ini berbahaya banget sih karena dengan satu lane yang dimenangkan oleh RRQ dia bisa mengejar keunggulannya lebih jauh lagi daripada RBR, dan itu bisa pelan-pelan mengikis peluang kemenangan RBR sih. Iya, dan sekarang pun mereka kembali kehilangan satu turtle-nya Detonata, dan juga di bagian belakang Sky nggak mau terlalu mengejar ke bagian dalam. Yami pun terkena tadi udah ada satu payung yang dilemparin. 1, 2, 3, 4 player ada di bagian tengah siap untuk melahap langsung ke arah outer turret yang ada di bagian mid lane. Yap, cepat banget dari tim RRQ. Itu merespon apa yang dilakukan oleh tim RBR. Berarti area jungle memang Moka melakukan gerakan yang cukup berbahaya. Cuma dia tahu betul perhitungannya dari damage segala macam. Dia gagal untuk mencuri, tapi di area top lane-nya Rod di dalam bahaya. Mau kabur kemana karena Soso sikap untuk mengejar. Flickernya masih ada, flickernya masih disimpan, tapi langsung lompat begitu saja dengan timing yang sangat tepat menunggu momentum yang on point. Rod ini pun tumbang. Di saat Rodi sudah merasa saya aman masuk turret, tiba-tiba iya. Itu skill juga sih Soso. Iya. Wah, ini Sky-nya juga ketinggalan sendirian, ngapain? Hei, dikeroyok habis-habisan. Berapa source skill yang dikeluarkan untuk bisa menumbangkan ke arah Sky-nya. Cuman Jawhead ini pakai high end ray, dan kalau nggak salah tadi langsung heptasi sih dia. Kalau nggak salah nih ya, kalau dari itemnya tadi kalau nggak salah lihat gitu. Iya. Dan gimana ya, dari laning seorang Yuzong udah kelihatan kan dengan hilangnya turret yang ada di bottom lane, dan itu makin jauh lagi sih membuat gap dari gold seorang RRQ dan juga RBR makin jauh lagi yang diungguli seorang RRQ sekarang. Dan kalau dilihat rotasi dari tim RRQ juga bagus banget, dan seperti ini ya kalau kita lihat rotasinya. Ini dia Wave Dragon langsung dikeluarkan, sementara itu Warlord ada di belakang langsung digangguin begitu aja. Blazing Duet ini dikeluarkan, sedikit lagi SP ya tersisa, berhasil untuk mendapatkan ke arah Warlordnya. Yes, pergerakan dua member dari RRQ di area top lane berhasil didinai oleh tim RBR, dilawan dan di counter, bahkan sepertinya akan menjadi korban ketiga Sky di area top lane. Tortoise Besentak bisa menyelamatkan dirinya. 3 member hilang di area top lane, cuma tengok bawahnya Soso nge-push tanpa henti. Orange buff-nya
kayak mau digangguin terus-terusan, ditungguin Ryuk yang mencoba untuk bertahan dengan Black Dragon Pop. Semua harus dikeluarkan untuk menahan Soso di area bottom lane. Diudak-udak, Sosonya juga mulai kabur-kaburan. Lei sudah hadir, tapi nyatanya di sini perhitungan yang tepat dari Soso, dia memilih untuk mundur. Iya, Soso yang berhasil mundur, menang damage seperti Soso untuk kali ini, makanya dia berani banget untuk masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Yuzong di area bottom lane. Nah ini dia itemnya mana? Heptasis langsung juga Blade of Despair sih. Jarang-jarang gimana damage-nya ya nyeri gitu loh. One hitnya berasa ya Pak ya? Berasa, dia kagak nabok 5 detik sekalian nabok. Berganda-ganda damage-nya gitu. Itemnya dari Chow dan juga Jauhead nih sama nih, makanya penasaran sih tadi kenapa namanya bisa banget seorang Jauhead mengalahkan Chow yang ada di top lane tadi ya. Karena iya, gitu. Bantuan dari Smart Missile sih tapi tadi. Man, untuk dari sisi goalnya juga mereka udah tinggi banget ya dari kedua sideline-nya ini loh. Tadi RRQ sempat ngunggulin sebanyak 2000, tapi sekarang mulai dikejar lagi sama RBR dan RBR unggul dengan sekitar 200-300. Iya, yang paling kaya itu malah Chow loh sekarang. Ini bye-bye dah. Kena Wave Dragon Chow, buset dah perut mules banget itu ulu hati dipukul gitu gimana ya. Rutininya ditembakin 3 orang royok sekaligus. Udah langsung menghilang Chow-nya. Ya ini juga ngeri sih dari tim RRQ-nya, mereka bisa rotasinya cepet banget. Dan tuh, tengok Barbosanya sekarang yang diudak-udak. Soso nggak mau ngelepasin Barbosa dan membuat Barbosa harus kembali. Sehingga pasti di area tengah pertahanannya nggak akan sekuat ketika ada Barbosa. Tahu ini udah kalah jumlah dari RBR di area tengah. Iya, dan Moka pun hadir dengan stacknya yang udah menghilang. Bahkan Yuzongnya sekarang bisa, waduh. Tapi kalau banget Yuzong sekarang. Kalau gitu. Kita perhatikan Mokanya dari tadi agak jarang masuk ke team fight dengan agresif ya udah. Ini baru sekarang malah justru team fight duluan. Wah, ditabrak kayak begitu gimana coba caranya, ada Sable Force, ada Shield Unity baru juga dua orang langsung nabrak kayak begitu. Hilang sudah di bagian belakang. Granger ya pun berhasil didapatkan, mereka sama-sama mendapatkan karena satu jungler. Sementara itu Yami masih ingin lebih. Udah ada execute Phantom Slash di tempat yang berbeda. Rudni udah mengeluarkan Wave Dragon-nya, berarti ada Jet Kundo dan juga Sunpo yang bisa digunakan untuk sekarang. Hanya tersisa Rudni seorang diri, momentum yang kurang tepat untuk tim RBR ketika mereka ingin melakukan peperangan, tapi mereka pun belum siap. Perhitungan dari pergerakan teman-temannya yang mungkin ini harus diperhatikan lagi. Wah, sakit banget itu Pak, itu tabokan dari Rudninya, tapi dia harus pergi. Sementara itu dari Ryuk belum landing udah diputerin aja, ingin lebih sedikit lagi. Speed Return dimiliki oleh Rose, siapa yang mendapatkannya, ada ternyata Rudni berhasil mendapatkan Karalord yang pertama. Tapi ditukarkan dengan 2 nyawa dari tim RBR. Wah. Gimana Budi? Worth it gak tuh? Menurutku kurang sih, kayak mereka nahannya ya. Ini Lord yang pertama kan? Yap. Cuma bagusnya lagi adalah ini lagi pada balik semua, RBR bisa memaksimalkan, jadinya ini worth banget untuk tim RBR ketika mereka berhasil untuk mendapatkan satu persatu. Pincang sudah tim RRQ tanpa adanya Warlord dan dia tabrak langsung ke area belakangnya. RBR ketika mereka berhasil untuk memaksimalkan keadaan ini, ya ini bisa jadi satu kuncian untuk tim RBR. Iya, seenggaknya kalau misalkan emang nggak berhasil pun ini menjadi momen di mana RRQ harus terfresh dan membuka opportunity di mana RBR bisa mendapatkan gold lebih banyak lagi sih. Yap. Dan biar juga pemainnya itu Moka masih menggunakan stack dari Art of Tiferi-nya. Tapi untuk sekarang di mana dia? Oh, di bagian bawah ke arah gold buff dulu. Abis itu pergi ke arah mana lagi untuk tetap bisa mempertahankan agar nanti Blazing Duet-nya sekali masuk. Shit, sekencang baling-baling bambu ya. Pokoknya udah kencang nih larian nih tuh. Ambil siap-siap lagi untuk mengamankan. Oke, masih nahan dulu. Lah hilang lagi. Tapi Ryuknya di sini benar-benar membalaskan tadi dia kalah landing, dia langsung nge-push 2 turret yang ada di bottom lane untuk menambahkan gold yang ada di RBR, dan ini benar-benar ngebantu banget sih dengan modal tipis-tipis yang kalau dibiarin sama RRQ kayak gini terus ini bisa jadi momen kemenangan juga untuk RBR. Yap. Yami pun masih menghilangkan satu F minion, sementara Sosonya. Nah lo siapin lepas tapi Dragonnya baik banget. Masih bisa selamatkan, sedikit lagi SP tersisa. Hilang sudah Jauhead. Terkejut dan ternyata Stealing Lord yang tadi membuahkan hasil yang sangat baik untuk tim RBR. Betul. Mereka berhasil untuk memenangkan 3 lane-nya, di push habis-habisan ketiga lane yang dimiliki oleh tim RRQ, bawahnya juga. Dan sekarang malahan RRQ yang tiba-tiba kalah dari segi
turretnya. Iya, karena tadi ya momen ini dihasilkan dari pergerakan Rodney yang berhasil ngambil Lord. Dan kalau kita lihat dari Rodney-nya sendiri, dia sudah mendapatkan Blade of Despair dan juga Blade of Heptasis, dan ini membuat serangannya dia tuh perih banget. Tapi balik lagi, walaupun dia serangannya perih, dia juga bisa tebal dengan adanya Brute Force Breastplate dan mungkin ke arah Endless Battle untuk damage tambahan. Yap. Wah. Nih, kita hanya sampai menunggu aja bagaimana setup yang akan mereka lakukan lagi gitu loh. Ya Mokanya juga dari tadi full farming dulu aja deh, karena ngelawan Blaze kayak gini, Moka kayaknya lebih unggul untuk team fight yang bener-bener adu tabrakan aja dengan Blazing Duetnya. Sementara kalau kita lihat dari Granger, kalau Granger mungkin oke aja sih untuk team fight, tapi kurang efektif daripada. Nah, lagi-lagi nih aksinya. Kata gitu nggak kelihatan tetap ya di mana dia di tadi replay ya Pak, di mana tadi dia nampolnya itu Luar biasa, itu tangannya ada 4 ternyata. Ujet Kakinya ada 3. laba-laba ini Rodney apa gimana? Kira jadinya 15 Kak. What? Aduh. Banyak sekali. Cuma dari RRQ kayak mereka lagi nungguin aja. Di tengah-tengah ini ngerumpi apa ya Bun? Iya, Arisan ya Bun? jangan sampai kesalahan yang di game pertama terjadi lagi nih, terlalu fokus di mid nih. Betul. Harus ditebarin dong di top dan juga bottom lane-nya agar merata. Dan RRQ mereka pun kayak nggak berani untuk lakukan apapun, nggak berani untuk keluar kandangnya karena ya resiko juga kalau sampai digejuk sama si Rodney. Iya, bentrokan kena Rodney, abis itu Moka masuk nyusul, wah udah agak repot sih. Jadi Dan ini permasalahannya RRQ ketika mereka nggak bisa untuk nge-push lane-nya terlebih dahulu, timing mereka untuk masuk ke area Lord akan bisa terganggu. terlambat. RBR udah bisa langsung ngengsot tuh ke area Langsung. Lord Campai. Berarti so true. Nah tapi kalau dilihat ya, ini udah mulai maju pelan-pelan. Terseruduk, RRQ rupanya menunggu momen ini mencoba untuk mendapatkan Barbosa, tapi bukan hadir dengan blasting duetnya arah belakang. Black Devil Bomb juga mulai dikeluarkan Warro menjadi sasaran utama. Dan ini Ryuknya cuma tengok di arah belakang. Rodney mendapatkan langsung jackpot, blast ditumbangkan RRQ timpang dan Jawhead masih nyasar. Gimana? Jawheadnya di mana? Tidak bisa, rupanya dia diudak-udak dan RBR. Wow, Lordnya terbuka bebas. Ini sebuah inisiatif yang dilakukan oleh Rodney baik banget loh. Jet, Kundo, Flicker, jepret langsung Way of Dragon-nya. Combo yang sangat baik sekali. Yang penting freestyle dulu bos ya. Hasil mah belakangan. Untung-untung hasilnya baik. Bonusnya gede banget tadi. Bonus. Granger Parah paling sih, hilang, itu padahal udah mundur-mundur jauh banget sih Blast ya. Cuma, iya. aku hanya memandangmu, kata Rodney. Waduh. Sini. Udah Yang ada di terkunci mata ya. Rodney hanyalah Blast. Udah terkunci matanya seorang Rodney kepada Blaze. Tuh, Ryok ya sambil nunggu biar wave minion gue banyak nih. Tuh. Coba masih kelihatan nggak nih? Nah, tuh coba lihat Blaze-nya tuh udah siap mundur dia. Oke, Rhapsody, Rondo ya gimana ya? Para flicker, Rodney-nya. Bestara tidak bisa membantumu apa-apa, Bes. Iya, orang Demerusnya udah gede kayak begitu nih. Alekto udah dikeluarin juga di bagian atas sana. Dari Lordnya udah nyeruduk ke arah base ataupun inhibitor yang dimiliki di bagian tengahnya. Ada beberapa player yang udah mulai mencicil-cicil aja, masih mencari stack juga. Walaupun Lordnya udah berhasil ditumbangkan, tapi setidaknya ada satu inhibitor turret yang berhasil mereka ambil. Nah lo, Black Dragon Bomb-nya udah langsung di pop up begitu aja. Warlord sedikit lagi SPA tersisa. Wow, sakit banget. Dan sekarang Warlordnya gak ada. Sky-nya tumbang juga. 2 orang udah berhasil ditumbangkan begitu. Tapi kemenangan hadir untuk RBR. Wow. 2-1, poin yang sangat apik dari Red Bull Rebellion yang berhasil menumbangkan tim RRQ Sena dengan kemenangan yang cukup dramatis. Satu momen rupanya Lord yang tadi itu worth banget sih. Iya. Super duper